stop semua pemeriksaan. Presiden Joko Widodo mengingatkan para petugas pajak untuk mengawal dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang ikut serta dalam teks amnesti. Teks amnesti, saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Masih banyak komplain mengenai pelayanan di des-des yang ada. Ada yang datang orangnya nggak ada, ada yang datang di KPP, ada yang datang orangnya ada, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang ditanyakan. Terlalu sulit masuk, tapi saya kira ini saya masih bisa menyadari karena mungkin yang ingin bertanya apakah belum banyak. Tapi yang juga di depan tadi saya akan diperbaiki dan ini harus berhasil. Teks amnesti ini harus berhasil. Meskipun kalau kita lihat ini juga hati-hati juga negara lain mulai mempengaruhi sudah masuk di kota besar. Kalau saya sebutkan di kota mana mengajak agar uang itu tidak dibawa kembali. Saya boleh bilang bukan saya yang mengatakan bahwa petugasnya ada yang belum siap, Pak Dasto. Pak Presiden yang juga sebagai orang yang mengendorse tax amnesty. Pak Dasto. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya sekalian buat koreksi bagi kita dan juga kita lebih melihat ke dalam. Tapi memang banyak yang belum siap kah? Dalam konteksnya tadi, memang dalam permasalahan ini kan begitu banyak ya yang hadir, euforia untuk mendapatkan informasi begitu banyak. Nah, dengan kondisi itu kita ikuti, kita iringi dengan pembukaan helpdesk yang begitu banyak. Helpdesk ini untuk memang membantu. Tadi yang disampaikan oleh Presiden, kami pun juga membuka saluran-saluran komunikasi langsung melalui 1-500-745 untuk mereka yang ini, dan juga ada yang kita pengaduan amnesti kalaupun memang ada yang kurang jelas dan sebagainya terkait sama itu, tapi kami melakukan perbaikan. Pak Bang Don, jadi kalau kita buka situsnya Dirjen Pajak itu sudah jelas ada tombol teks amnesti dan kita bisa cerita lihat macam-macam. Tidak cuma itu, iklan di media massa. Terus kemudian tidak cuma itu, kirim newsletter. Betul. Ya Pak, kirim newsletter ke wajib pajak yang ikut e-filing. Luar biasa saya bilang sosialisasinya. Tetapi kemudian pasti akan orang datang itu bertanya, ada yang belum jelas ini, belum jelas itu. Kalau petugasnya tidak bisa menjelaskan, memang jadi masalah, bukan? Ya, sebetulnya era seperti sekarang ya, orang selalu ingin kalau bisa dia tanya saat ini dan semua terjawab. Itu era big data dan itu serba cepat. Jadi sebetulnya tidak ada lagi misalnya helpdesk orang datang ke situ, apalagi kalau misalnya tidak jelas. Kalaupun dijelaskan 90%, tapi kalau 10%-nya itu adalah bagian pesan yang paling kunci, itu juga sia-sia. Yang sangat diharapkan di era seperti sekarang adalah dia datang, dia tahu langsung saat itu, atau bahkan dia tidak datang lewat milis tadi itu juga jelas gitu. Tidak ada lagi pertanyaan, semua jadi beres. Kan yang dikeluhkan oleh hampir semua orang adalah bagaimana implementasinya kan. Dan kemudian mereka tanya. Nah, yang ditanya juga tidak bisa menjawab 90%. Kan? Ada contoh nggak dari para pengusaha? Tadi kan saya mengapresiasi dengan baik niat, proses, implementasi betul-betul dilakukan dengan cara yang luar biasa baiknya. Tapi satu hal yang missing betul-betul dan menurut saya cukup fundamental, yaitu selalu dipaksakan waktunya tuh mepet sekali. Maksudnya? Bagaimana sekarang? You mau mengharapkan helpdesk-nya bisa menjelaskan. Ini rinci loh, orang kalau datang ini menyangkut deklarasi aset. Enggak modelnya cuman saya punya uang 10 berapa bayar, enggak gitu. Itu sih dia baca di koran udah tahu. Peraturannya pun ada yang baru mau selesai minggu ini. Kasih waktunya 3 bulan, tapi berakhirnya 30 September. Dalam kurun yang 2%. Kalau tidak didapat lagi. Itu di dalam negeri. Ini sedikit. Dia bukan 2 jadi 3 loh. Buat yang keluar uang, dia naik 50% yang dia harus bayar.
ini big issue. Nggak bisa disalahin orang pajaknya, Lombok belum jadi kok peraturannya. Iya Pak Kris. PMK investasi saya belum tahu, tapi yang pasti belum jadi nih. Nggak bisa disalahin orang pajak karena juga buru-buru. Tapi yang kedua kemudian hal apa yang perlu diperbaiki pada makanya saat kalau sudah prosesnya segala macam peraturannya bagus, kalau saya bilang betul-betul di absorb landasan berpikir orang punya uang belum lengkap. Saya harus bilang belum lengkap. Tapi luar biasa akomodatif dan fair. Tapi kan kalau hanya karena waktu, jangan salah. Ini yang bicara di sini aja. Ini orang-orang yang boleh dibilang paham. Bagaimana seluruh Republik? Kalau ini aja pun kita yang paling banyak tahu kasarnya, belum terlalu tahu. Lah bagaimana wajib pajak yang lain yang kita harap, masih ada hal-hal mereka ini yang kita mau yang 936 ini menjadi 100.000, 200.000. Pak Justinus, dari pengamatan Bapak nih, apa saja soal-soalnya yang kemudian jadi masalah di situ? Mungkin bisa membantu Pak Dasto untuk lebih baik. Memang ini semua bermula dari pembahasan RUU pengampunan pajak yang elitis dan eksklusif. Bahkan sampai detik terakhir, pejabat pajak banyak yang tidak tahu kok sebenarnya konsep amnesti ini apa. Karena pembahasannya sangat tertutup. Saya tahu pertimbangannya supaya memang tidak terlalu banyak gangguan dan tidak terlalu banyak spekulasi, noise-nya. Dan masuk angin. Dan masuk angin juga. Tidak masuk angin, ya. Dulu pernah kami usulkan, paralel harus dibuat semacam modul dan SOP. Sehingga begitu undang-undang jadi, itu langsung di-deliver sampai ke level paling bawah. Semua punya pemahaman yang sama. Sekarang kan problemnya diinterpretasi, saya kira. Nah, kalau masukan yang konkret, undang-undang ini kan simple, tiga prinsipnya: mudah, murah, pasti. Aturan pelaksanaan kalau menyimpang dari tiga ini berarti tidak benar. Nah, sekarang di lapangan itu kan diterjemahkan dalam formulir dan juga aplikasi. Ternyata petugas servis juga tidak salah. Dia punya peraturan, itu ditafsirkan, diikuti, tapi aplikasi itu kan mengikat. Kalau ada kolom tidak diisi, tidak bisa diupload. Jadi ada problem yang sangat teknis, dan ini membuat pelayanan jadi lama. Ada problem yang sifatnya yuridis, yang diselesaikan di tingkat atas. Nah, misalnya saya berharap seperti apa? Ya. Soal apanya itu misalnya? Problem yuridis misalnya begini, soal penggunaan nilai wajar, kan simpang siur ini. Saya tahu maksudnya pemerintah tidak ingin memaksakan wajib pajak. Kalau pakai harga pasar pasti berat, bayar tebusan. Tapi kalau pakai harga perolehan, negara dapat sedikit. Dicari kompromi di tengah-tengah. Nah, ini perlu tafsiran baku atau perlu guidance. Saya yang tidak tahu harga tanah saya berapa wajarnya, mungkin harus diberi semacam pedoman supaya saya bisa menilai apakah NJUP, inflasi dan sebagainya misalnya. Sebelum berlanjut, kita boleh coba lihat apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan kita. Dan juga ini termasuk untuk penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan tindak pidana perpajakan, di mana wajib pajak yang sedang dilakukan perpajakan, pemeriksaan pajak dan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan. Hari ini aparat pajak merasakan bahwa banyak WP yang sedang akan diperiksa atau sedang diperiksa tiba-tiba mengatakan saya akan ikut tax amnesty. Buat kami sebetulnya dilema, tapi tidak apa untuk menciptakan kesuksesan tax amnesty, kami stop semua pemeriksaan. Selain peraturan yang memang sedang, yang katanya mau minggu ini selesai begitu ya Pak Dasto ya semuanya? Ya, kalau yang investasi memang tidak di Direktorat Jenderal Pajak, kebetulan kita kan pelaksana undang-undang ya. Dan kemudian sekarang penyidikan semua yang sedang disidik kemudian dihentikan. Sudah menurut Pak Dasto sudah all out di Dijen Pajak? Ya, kita memang untuk suksesnya amnesti ini kita all out di sini. Oleh karena tadi seperti yang dicuplikan Bu Menteri tadi, kita sudah ada guidance-nya bahwa bagi mereka yang sekarang sedang melakukan tindakan pemeriksaan, maka kita pimpinan unit itu untuk yang pemeriksaannya tadi itu langsung menyampaikan kepada wajib pajak. Sekarang ada program amnesti pajak. Ikut teks amnesti aja daripada kalau yang bersangkutan gitu ya? Ikut amnesti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11, dia menyampaikan surat pernyataan dan surat pernyataan itu diterima pada hari itu diberhentikan pemeriksaannya. Ya.
Jadi dari 936 permulaan. Iya. Ya, itu kan masih yang sedang ya. Ya. Nah, tapi bagi mereka yang sekarang belum dilakukan tindakan pemeriksaan, tapi surat perintah pemeriksaan, mohon maaf ini agak teknis. Ya, sudah dikeluarkan. Surat perintahnya ini sudah ada, tapi belum dilakukan tindakan pemeriksaan, artinya belum menyampaikan kepada wajib pajak, itu bisa kita batalkan. Memang dengan amnesti ini, saat ini Pak Kris sudah menyampaikan juga, kita memperluas basis pemajakan kita, basis data kita, dan menjadikan lebih pengenalan pajak lebih berkeadilan ke depannya. Karena selama ini, contoh tadi sangat tepat sekali, tadi disampaikan ada 5,36 triliun, itu selama ini memang tidak masuk di net basis pajak kita, karena dia baru mengungkapkan sekarang. Itu baru pengungkapan pribadinya. Dengan konteks seperti ini, maka kita memang mendorong semua masyarakat Indonesia, termasuk juga yang belum memiliki NPWP, karena masih banyak yang belum memiliki NPWP, karena diberikan kemudahan hanya cukup menyampaikan surat pernyataan, tidak perlu lapor SPT. Kalau yang belum terdaftar sampai posisi sekarang. Kalau yang belum punya NPWP? Sampai posisi sekarang. Sampai posisi sekarang, jadi tidak perlu lapor. Itu yang tadi saya bilang, termasuk semua sampai pelaksanaan. Harus kita akui bahwa perspektif yang dipakai bukan enforcement. Jadi kita lihat ini kan kalau enforcement selalu dari dulu itu yang jadi soal waktu sunshine. Waktu sunshine policy kan kita, ini tapi nggak bisa dong karena ini nanti dimanfaatkan kan begitu. Ini kan dia ya udah. Saya punya hitung-hitungan aja. Kalau kemudian yang kalau kemudian yang lagi disidik dan kemudian yang mau disidik juga kemudian masuk di dalam teks amnesti, angkanya akan jadi cukup besar juga. Mestinya gitu kan. Ada mestinya yang sih sudah enak ada. Enak. Karena sudah tidak perlu diperiksa lagi. Semua orang ya tinggal itu betul-betul tinggal datang, ungkap, lalu kemudian yang tidak boleh cuma 3. Yang tidak bisa ikut amnesti. Yang pertama, dia sedang dalam proses penyidikan dan penyidikan itu dikatakan lengkap oleh jaksa. Sudah dikatakan lengkap. P21. Dikatakan Udah P21. Yang kedua, ngobok-obok tanggap. Masuk di proses peradilan. Berarti kalau proses peradilan dia terdakwa dia. Yang ketiga menjalani pidana. Jadi sudah terpidana tapi dalam konteks tindak pidana perpajakan. Nah, kalau yang tadi disebutkan bagaimana yang sedang proses bukti permulaan sebagainya, itu sarananya ada. Dia yang penting membayar pajak yang tidak atau kurang dibayar. Yang nggak bisa cuma yang sudah lewat dari Ditjen Pajak. Yang begini tidak perlu ada interpretasi kan? Tidak ada. Jadi betul-betul final. Karena masalahnya itu masalah interpretasi. Clear itu ini. bisa bermacam-macam. Jelas, ini clear. Kita lanjutkan sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda selepas jeda.